warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tesi Amalia, NPM 1951020241 dari Prodi Perbankan Syariah, kelas C UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjawab soal-soal tugas UAS dari mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen. Langsung saja yang pertama yaitu sebutkan 3 bentuk-bentuk perkembangan layanan penerapan e-banking syariah pada sistem informasi manajemen perbankan syariah. Bentuk yang pertama yaitu bentuk layanan phone banking menjadi layanan m-banking yang memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Fitur transaksi yang dapat dilakukan yaitu informasi saldo rekening, pemindah bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik dan telepon, dan pembelian voucher untuk transaksi lainnya pada dasar dapat pula dilakukan namun tergantung pada akses yang dapat diberikan bank. Bentuk layanan yang kedua yaitu phone banking yang awalnya menggunakan telepon rumah menjadi layanan yang menggunakan telepon genggam. Layanan phone banking hanya bersifat informasi untuk informasi jasa atau produk bank dan informasi saldo rekening serta dilayani oleh Customer Service Operator atau CSO. Namun kemudian berkembang untuk transaksi pemindah bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik dan telepon, pembelian voucher dan tiket, dan transfer ke bank lain serta dilayani oleh Interactive Voice Response atau IVR. Layanan ATM yang ketiga yaitu layanan ATM atau Automated Teller Machine atau anjungan tunai mandiri, menjadi layanan m-banking untuk mengetahui informasi saldo dan melakukan penarikan tunai. Dalam pengembangannya, fitur semakin bertambah yang memungkinkan untuk melakukan pemindahan bukuan antar rekening, pembayaran kartu kredit, listrik dan telepon, pembelian voucher, tiket, dan yang terkini transfer ke bank lain dalam satu switching jaringan ATM. Soal yang kedua yaitu sebutkan 3 bentuk-bentuk penerapan e-government yang saat ini ada di Indonesia. Yang pertama yaitu layanan e-government di bidang budgeting, merupakan singkatan dari electronic budgeting atau dalam bahasa Indonesia seringkali disebut dengan anggaran elektronik atau anggaran yang disusun secara digital, baik itu melalui web maupun melalui aplikasi. Program dari pemerintah khususnya bagian e-government untuk mendukung transparansi atau akuntabilitas dalam budgeting. Dalam penyusunannya, budgeting dibagi menjadi 2 jangka waktu yaitu budget strategis dan budget taktis. Yang kedua yaitu government to government atau G2G adalah aplikasi e-government yang ditujukan untuk kepentingan berbagai informasi unsur antar lembaga pemerintah. Dengan menggunakan aplikasi ini, pertukaran data antar lembaga pemerintah dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga yaitu government to employees atau G2E, ada pegawai di lingkungan unit pemerintah. Soal yang ketiga yaitu menurut Anda, bagaimana memandang kualitas layanan perbankan Indonesia di era digital? Menurut saya, kualitas layanan perbankan Indonesia di era digital ini semakin meningkat dan semakin baik karena seiring berkembangnya zaman. Pada era digital ini, bank menaikkan kualitas layanan mereka demi mempermudah nasabah sekaligus menarik nasabah baru agar mau menabung di bank. Salah satu caranya adalah menggunakan medium teknologi yang setiap tahunnya selalu berinovasi. Walau tidak semua teknologi bisa dipakai untuk layanan perbankan, tetap saja ada beberapa teknologi yang akhirnya diterapkan ke dalam dunia dan hasilnya memuaskan. Ada masanya setiap orang ingin transfer uang harus ke ATM terdekat terlebih dahulu. Tapi sekarang semuanya bisa dilakukan hanya dengan smartphone, aplikasi mobile dengan menjadi produk unggulan dari dunia perbankan yang selalu memiliki niat dalam memberikan layanan terbaik pada para nasabah. Sekian jawaban dari saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.